Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Kepada yang kami cintai dan yang kami banggakan, anak-anakku semuanya kelas 10 MA Ibnu Abbas As-Salafi. Alhamdulillah di kesempatan pertemuan yang keempat ini kita bisa bersua kembali di mata pelajaran kita biologi. Insyaallah kita akan masuk di bab yang kedua di mapel kita biologi berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Ya, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha kuasanya, dengan maha kayanya, ya, kita bisa melihat apa-apa yang ada di semesta ini dari berbagai macam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari makhluk hidup dan juga makhluk tak hidupnya, dari berbagai macam apa yang mengisi di alam semesta ini, menjadikan sebagai tanda bukti akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi makhluk hidupnya yang begitu banyak jenis dan variasinya, begitu juga non makhluk hidup yang bisa kita lihat bersama, begitu banyak jenis dan ragamnya yang nampak dari penglihatan kita, belum lagi dari perkara-perkara yang gaib yang itu merupakan tanda bukti akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, semoga video yang pendek ini bisa menjadi bahan materi kita sebelum nanti kita akan bersua kembali di grup diskusi kita di jam mapel biologi kita hari Rabu, insyaallah jam pertemuan kedua. Kita akan membahas sedikit untuk mempersingkat waktu di pertemuan daring ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati atau yang sering dikenal dengan biodiversitas atau dalam bahasa lainnya biodiversity, ya. Apa itu biodiversitas? Ya, biodiversitas merupakan variasi dari organisme hidup pada 3 tingkatan. Yang pertama pada tingkat gen, yang kedua pada tingkat spesies, dan yang ketiga pada tingkat ekosistem. Nah, di dalam perundang-undangan di negara kita juga diatur berkaitan dengan keanekaragaman hayati sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Ya, aku semuanya 3 tingkatan pada keanekaragaman hayati. Yang pertama berkaitan dengan keanekaragaman pada tingkat gen, yaitu keanekaragaman yang paling dasar, ya. Kita bisa melihat contoh pada gambar berikut ini. Di sana ada mangga, satu mangga, nama mangga, akan tapi pada tingkat gen dia ada berbagai macam variasi yang ada pada mangga tersebut. Di antaranya mangga madu, mangga mana lagi, mangga apel, dan seterusnya. Ini pada keanekaragaman tingkat gen. Lebih lanjut lagi dipelajari pada keanekaragaman tingkat jenis, ya, dengan berbagai macam jenis-jenis yang ada. Nah, ini menunjukkan bahwa di sana ada keanekaragaman pada tingkat jenis. Ada jenis hewan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga pada tingkatan ekosistem. Ini yang lebih kompleks lagi. Di sana contohnya ada hutan bakau, ada hutan hujan tropis, ada ekosistem perkotaan, pedesaan, ya. Ada wilayah rumput, sawah, sungai, perairan, daratan, dan seterusnya. Ini menunjukkan pada 3 tingkatan keanekaragaman hayati tersebut. Nah, kemudian pada lebih lanjutnya keanekaragaman tingkat ekosistem itu terbagi di antaranya 2 pembagian, ada perairan dan ada juga yang ekosistem darat, ya. Yang perairan ada air tawar, sifatnya ada yang lentik, tenang, ada yang letik, mengalir seperti sungai, air terjun, dan seterusnya. Ada yang sifatnya berupa lautan, gitu, ya, baik itu laut dalam, terumbu karang, maupun jenis mangrove dan seterusnya. Kemudian yang ekosistem darat, di sana ada beberapa jenis, di antaranya ada tundra, gurun, sabana, hutan hujan tropis, dan seterusnya. Nah, pada komponen ekosistem perairan di sana ada komponen biotik, mencakup ada plankton, ada nekton,
ada neoston, ada bentos, ada perifiton ya. Perifiton ini melekat pada organisme lain, contohnya ada siput ya. Bentos ini yang berada di dasarnya, contohnya cacing. Neoston yang mengapung, contohnya teratai. Nekton yang bergerak aktif, di sana ada ikan, ada kata ya. Dan plankton yang sifatnya bergerak secara pasif ya. Contohnya ada fitoplankton sama zooplankton. Nah, ini berapa tingkatan dari 3 tingkatan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Adapun di Indonesia itu sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan alam di negeri kita ya. Dari kekayaan flora, kekayaan faunanya, dan juga kekayaan mikroorganisme yang ada di Indonesia itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Nah, adapun yang ada di Indonesia didasarkan pada penyebaran flora dan fauna itu menurut Van Welsen dan Sil sama menurut Jung Hoon ya. Ada beberapa pembagian wilayah flora yang ada di negara kita berdasarkan ketinggiannya dan juga berdasarkan wilayah teritorialnya. Nah, ini contoh wilayah pembagian penyebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia mencakup di sana ada fauna wilayah kawasan Indonesia Barat. Contohnya ada gajah, ada macan. Kemudian yang ada di wilayah tengah atau peralihan wilayah Sulawesi ya. Contohnya ada anoa dan juga ada babi hutan. Kemudian ketiga, wilayah penyebaran di Indonesia bagian timur. Ini mencakup pada wilayah Papua yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu pada kangurunya. Kemudian di Nusa Tenggara ada Pulau Komodo dengan hewan yang paling terkenalnya yaitu komodo itu sendiri. Nah, manfaat yang didapatkan dari adanya keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat luar biasa banyaknya. Maka dari beberapa hal yang menjadi landasan dasar fungsi dan manfaatnya dibagi menjadi beberapa kesimpulan. Di antaranya poin yang pertama sebagai sumber pangan ya, sumber pangan. Contohnya beras ya, dari padi. Dan seterusnya nanti insya Allah kita akan sambung dari manfaat dan fungsi biodiversitas di Indonesia ini ya. Kita akan ambil satu contoh-contoh dulu saja. Ambil satu contohnya dari beberapa poin ini. Yang kedua, obat-obatan, contohnya untuk jahe itu ya, dan kawan-kawannya, yaitu untuk obat-obatan secara tradisional. Ada kosmetik, contoh untuk bengkuang ya, pemutih wajah dan seterusnya. Ada sandang untuk pakaian, contohnya kapas ya. Ada papan, contohnya kayu jati ya. Dan aspek budaya yang lainnya, contoh pada bunga mawar yang digunakan pada sisi kebudayaan pada wilayah tertentu di negeri kita. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah merupakan bagian pada tumbuhan atau hewan atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan untuk mewariskan sifat. Nah, manfaatnya adalah untuk merakit varietas unggul suatu spesies yang ada. Nah, inilah beberapa pembahasan kita sampai pada biodiversitas dan manfaatnya. Nah, sekarang di samping ada manfaat dan juga jenis-jenis yang sudah kita sebutkan tadi, tentu di sana kita tidak pungkiri pada kenyataannya memang ada perkara-perkara yang itu merupakan tanda kutip oknum ya, yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merusak hilangnya biodiversitas di negeri kita ya, pada khususnya. Di antaranya apa? Akibat daripada hal tersebut yaitu hilangnya habitat suatu makhluk hidup ya, tempat tinggal hilang ya, karena untuk lahan ini dan itu akhirnya apa, sebagian habitatnya punah, hilang ya. Kemudian terjadi pencemaran ya, baik pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, kemudian perubahan iklim, kemudian eksploitasi
dari tanaman dan hewan yang secara liar, ya. Kemudian adanya spesies pendatang dan industrialisasi, ya, pada bidang pertanian dan perhutanan. Ini beberapa contoh dari hilangnya, ya, keanekaragaman hayati yang ada di negeri kita khususnya dan di wilayah planet kita pada umumnya. Nah, apa usaha yang bisa kita laksanakan untuk melestarikan biodiversitas tersebut? Di antaranya dengan konservasi in situ dan konservasi ex situ. Perbedaannya, kalau in situ itu pada wilayah aslinya, habitat aslinya, sedangkan konservasi ex situ itu sudah dipindah di luar habitat aslinya. Contohnya untuk yang in situ ada cagar alam, Suaka Marga Satwa, cagar biosfer, taman nasional, ya. Kemudian yang ex situ ada kebun koleksi, kebun raya, taman safari, kebun binatang dan seterusnya. Nah, yang berikutnya usaha untuk melestarikan di antara biodiversitas yang ada di antara adalah menjaga dan melindungi satwa-satwa liar, ya, baik yang hampir punah maupun yang memang untuk dilindungi di wilayah kita pada khususnya. Contohnya anoa, ya, kemudian kakak tua dan seterusnya, kemudian biu, ya, monyet jambul, kancil, kemudian ada flora dari bunga bangkai raksasa, ya, ada kantong semar dan seterusnya. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada part yang pertama atau bagian yang pertama dari pertemuan keempat ini berkaitan dengan biodiversitas. Insya Allah pada pertemuan yang kelima kita akan lanjutkan materi bab 2 ini pada klasifikasi makhluk hidup. Ya, demikian dulu anak-anakku semuanya. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.